Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film inspiratif yang diangkat dari kisah nyata. Film ini bertemakan balap mobil, sebuah balapan yang diminati banyak orang. Walaupun banyak yang menyukainya, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Seorang bernama Kazunori Yamauchi, ingin agar balap mobil bisa diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, dia menciptakan sebuah game simulasi balap mobil yang paling akurat di dunia. Namun, tidak semua menanggapi hal itu dengan positif. Banyak sekali orang tua di zaman sekarang menganggap bermain game adalah sesuatu yang tidak berguna. Itulah yang terjadi pada seorang pemuda yang bernama Yan. Dia adalah seorang pemuda yang kesehariannya hanya bermain game balap mobil simulator. Untuk membeli perlengkapannya, dia sampai bekerja paruh waktu di sebuah toko baju. Dengan kemampuannya, dia termasuk dalam jajaran pembalap simulator terbaik di dunia. Namun prestasinya itu tidak diketahui orang tuanya. Bahkan, ayahnya tidak mendukung kegiatan yang dilakukannya tersebut. Seringkali mereka berdebat soal masa depannya. Bahkan perdebatan itu terjadi setiap hari. Ayahnya selalu membandingkan dengan adiknya yang mendapatkan beasiswa di sebuah akademi sepak bola. Tentu saja, hal itu membuat suasana hatinya menjadi tidak nyaman. Dia tidak mempedulikan pandangan orang tuanya selama ini. Karena begitu memasuki kamar dan menyalakan layar, dia sudah memiliki dunianya sendiri. Dunia yang dia idam-idamkan, dan bebas melakukan apa saja. Di lain tempat, Danny Moore, seorang marketing di pabrikan Nissan, sedang mencari investor. Dia mewakili Nissan, ingin memulai suatu proyek. Menilai pasar game balap mobil sangat potensial, mereka ingin mengenalkannya pada seluruh dunia. By creating a contest. Dengan menyeleksi pembalap simulator, mereka ingin membuat orang tersebut benar-benar bisa untuk balapan di dunia nyata. Dan hal itu akan memberikan perubahan yang sangat besar bagi dunia balapan. Proyek tersebut merupakan gebrakan baru dan banyak orang masih meragukannya. Beruntungnya terdapat satu investor yang mau mendanai proyek tersebut. Dengan satu syarat, yaitu keselamatan si pembalap harus benar-benar dijaga. Tentu saja Danny senang, usahanya membuahkan hasil. Bergegas dia mencari kepala teknisi yang mau bergabung dengan proyek ini. Namun, hampir semua orang menolaknya. Tersisa satu orang yang belum dihubungi, yang sebenarnya Danny tidak menyukai kepribadiannya. Orang itu bernama Jack. Dia adalah seorang mekanik di salah satu tim balap elit. Ketika bertemu, Danny menjelaskan maksud kedatangannya. Far too dangerous. Tentu saja tanggapan Jack sama dengan semua orang yang sudah dihubunginya. Berkali-kali, Danny membujuknya. Namun Jack makin tertawa dengan ide konyol yang dia dengarkan itu. Timnya merupakan tim besar, dan memiliki pembalap muda berbakat, bernama Nicolas Capa. Karena memiliki segalanya, pembalap itu menjadi sombong. Semua mekanik tidak berani membantahnya. Tapi tidak dengan Jack. Dia berani memberitahukan kekurangan dari Nicolas, yang akhirnya membuatnya marah. You giving me advice right now? Merasa tidak cocok di tim tersebut, akhirnya Jack mundur. Dia langsung menelpon Danny, dan menerima tawaran sebelumnya. Dengan begitu, proyek mereka pun langsung bisa dimulai. Beberapa hari kemudian, salah seorang teman Yan, melihat hal mengejutkan. Dia melihat Yan terpilih, untuk mengikuti seleksi sebagai pembalap, di Akademi GT. Dia pun tidak percaya, dan ingin langsung melihatnya. Ternyata ini adalah cara dari Danny untuk mengumpulkan seluruh pembalap simulator terbaik di dunia. Dan Yan, catatan rekor menunjukkan bahwa dia adalah pembalap simulator tercepat di negara ini. Kali ini, Yan mendapatkan kesempatan untuk benar-benar menjadi pembalap di dunia nyata.
Di rumah dia langsung berlatih dan mempersiapkan semuanya. Karena jam terbangnya pada permainan ini sudah sangat banyak, dia seakan memiliki garis imajinasi lintasannya sendiri. Yang tentunya berbeda dengan panduan garis di dalam gamenya. Malam hari, adiknya mengajak keluar untuk berpesta dengan teman-temannya. Awalnya Yan malas untuk mengikuti dan harus fokus berlatih. Namun mendengar bahwa Audrey, wanita yang disukainya datang, tanpa pikir panjang dia mengikutinya. Mereka berdua diam-diam membawa mobil milik ayahnya. Ketika berkumpul dengan teman-temannya, mereka tampak senang. Begitu juga dengan Yan, yang langsung mengobrol dengan Audrey. Mereka pun saling berbagi cerita yang menyenangkan. Bahkan ketika Yan menceritakan tentang balapan simulatornya, Audrey mendengarkannya dengan antusias. Ketika akan pulang, mereka masih dalam pengaruh minuman. Sialnya polisi melihat itu, dan menyuruh mereka semua berhenti. Apabila polisi menahan mereka, Yan akan melewatkan kesempatan untuk ikut seleksi balapan. Dengan nekat, dia mencoba kabur dengan mobilnya. Ternyata skillnya pada balapan simulator, bisa dia terapkan di dunia nyata. Polisi pun langsung mengejar. Namun sialnya, mereka kehilangan jejak. Bisa lolos dari polisi, namun mereka tidak akan bisa lolos dari ayahnya. Karena hal itu, pagi harinya Yan diajak ayahnya ke tempat kerjanya. Dia pun tidak bisa menolak. Padahal sore nanti, merupakan waktu di mana seleksi balapan berlangsung. Lagi-lagi ayahnya menceramahi soal masa depannya. Sudah cukup bersabar, akhirnya Yan pergi dari tempat itu. Bukan karena malah selalu diceramahi, namun karena jadwal seleksinya sudah hampir tiba. Beruntungnya dia sampai di detik akhir, dan bisa mengikutinya. Lawannya adalah 19 pemain simulator terbaik di Eropa. Namun dengan tenang, dia mampu menyalipnya satu persatu. Kini konsentrasinya sampai ke tahap puncak. Bahkan dia seperti di dalam mobil, yang selalu mencari celah untuk menyalip. Dengan cepat dia sampai di posisi kedua. Dan sebelum garis finish, dia berhasil merebut posisi pertama. Dengan ini, dia berhak untuk mengikuti Akademi GT. Walaupun sudah mendengar kabar itu, ayahnya tetap ragu akan keputusannya. Tidak peduli akan didukung atau tidak, Yan akan tetap pergi mengikuti akademi tersebut. Dari seluruh dunia, terpilih 10 orang berbakat, yang akan mendapatkan pelatihan untuk balapan nyata. Kali ini, Jack selaku kepala teknisi, akan melatih mereka semua. Dan tentunya, dengan kata-kata pedasnya. I'm here to prove that you can't. Karena dari awal dia masih meragukan, kesiapan dari para pembalap simulator ini di dunia nyata. Pelatihan pun dimulai. Mereka merasakan langsung tekanan dari mobil yang dikendarainya. Hal tersebut tidak ada pada balapan simulator. Dan tentunya, kesalahan-kesalahan kecil akan terus terjadi pada mereka. Di dalam balapan, tidak hanya skill saja yang dibutuhkan. Namun juga perlu fisik yang kuat. Alright, come on you gamer kids. Setelah semua pelatihan dasar sudah dilakukan, saatnya babak eliminasi. Dari 10 yang ada, setiap tesnya akan gugur 1 orang. Hal itu terus berlangsung, sampai menyisakan 5 pembalap. Dan terakhir, akan diadakan balapan, untuk menentukan juara pertama. Juara tersebut akan mewakili mereka semua, untuk bertanding di ajang balapan sesungguhnya. Dan saatnya, tes untuk Yan. Sungguh sial, mobilnya mengalami kecelakaan, yang memaksanya harus berhenti. Tentu saja pelatihnya kecewa akan hal itu. Apalagi, Yan sekarang ini berada di posisi 6, yang kemungkinan besar akan tereliminasi. Dia beralasan, bahwa rem mobilnya tidak merespon. Namun melihat mereka semua adalah amatir, yang tidak memiliki pengalaman nyata, tentunya Jack tidak percaya dengan alasan itu. Dia pun memarahi Yan, karena membuat alasan yang konyol.
Di hari berikutnya, teknisi mengecek mobilnya kembali dan menemukan sesuatu. He was right. The brakes are bad. Ternyata yang diberitahukan Ian benar. Jack pun heran, seorang amatir bisa mengetahui hal itu hanya dalam sekali balapan. Menyadari kelebihan dari Ian, Jack mengikut sertakannya dalam perebutan tiket juara. Dan hari yang dinanti sudah tiba. Kelima pembalap sudah bersiap. Bahkan pihak sponsor ikut datang untuk melihatnya. Semua pelatihan selama ini akan ditentukan dalam balapan. Mereka semua sudah menunggu. Dan akhirnya, balapan dimulai. Di awal race, urutan Ian berada di posisi 5. Dan tugasnya kali ini adalah menyalip semua pembalap yang ada di depannya. Dengan cepat, dia sampai di posisi ketiga. Tersisa satu putaran, Ian akhirnya berhasil menyalip dan menyisakan satu pembalap di depan. Namun tidak seperti pembalap sebelumnya. Kali ini, orang itu mampu menyalip balik. Mereka pun saling kejar-mengejar. Dan semuanya akan ditentukan pada tikungan terakhir. Dengan jarak yang sangat tipis, tidak ada yang tahu siapa pemenangnya. Mereka pun harus melihat ulang rekamannya. Setelah memeriksa dengan teliti, akhirnya Ian menjadi pemenangnya. Dengan ini, dia menjadi orang yang akan mewakili mereka semua untuk bertanding melawan para pembalap profesional. Ini bukanlah akhir, melainkan awal perjalanannya di dunia balap. Untuk mendapatkan kontrak resmi dari Nissan, dia harus mendapatkan lisensi sebagai pembalap. Syarat dari lisensi tersebut adalah harus meraih minimal podium 4 dalam balapan resmi. Oleh karena itu, mereka menuju Vienna dan langsung mengikuti ajang balapan yang ada. Untuk menenangkan pikirannya, Ian selalu memutar musik. Melihat dia sudah menemukan cara untuk berkonsentrasi, Jack tidak banyak memberikan saran. You got this. Ini adalah balapan pertamanya di ajang profesional. Dan dia akan memberikan yang terbaik sebagai pijakan langkahnya ke depan. Semua melakukan pemanasan. Tugas Jack kali ini adalah memandunya selama balapan berlangsung. Dia menjelaskan tentang dua pembalap yang harus diwaspadai. Pertama adalah Nicholas, pembalap di timnya terdahulu. Dan yang kedua adalah Scullin. Mereka berdua sering melakukan trik kotor untuk menyingkirkan lawannya. Dan akhirnya, balapan pun dimulai. Ian merasakan tekanan yang berbeda dengan balapan simulator. Semua pembalap memiliki pemikiran masing-masing yang membuatnya tidak bisa diprediksi. Pikirannya harus terus terjaga untuk mewaspadai apabila terdapat mobil yang mengalami kerusakan mesin. Semuanya tampak lebih menegangkan. Apalagi salah satu mekanik malah menyindirnya saat mengisi bahan bakar. Kali ini, Ian sudah lebih terbiasa dengan intensitas balapan. Sedikit demi sedikit, dia berhasil menyalip pembalap di depannya. Bahkan Nicholas berhasil dia salib. Dengan ini dia berada di posisi 4, sesuai target untuk mendapatkan lisensi. Namun Nicholas tidak akan membiarkan ini berjalan dengan mudah. Dengan sengaja dia menabrakkan mobilnya pada bagian belakang mobil Ian. Karena tidak siap, mobilnya tergelincir dan harus kehilangan urutannya. Beginilah balapan asli di dunia nyata. Selalu ada pihak yang melakukan dengan segala cara. Kali ini Ian finish di posisi 27 dan harus mencari lisensi balapan pada race berikutnya. Namun kenyataan berbeda dengan yang dibayangkan. Di 4 balapan berikutnya, dia selalu berada di papan bawah. Bahkan posisi terbaik yang mampu diraih, hanyalah posisi 8.
banyak faktor eksternal yang membuat balapan tidak sesuai yang direncanakan. Seperti alat komunikasi yang tiba-tiba rusak, dan kerikil pada lintasan, yang bahkan membuatnya harus keluar. Dia sadar, banyak hal yang harus dia kejar, dari para pembalap profesional. Baik dari segi fisik, maupun psikologi ketika di dalam balapan. Mau tidak mau, dia harus lebih sering berlatih, dibandingkan dengan pembalap lain. Melihat rentetan hasil buruk tersebut, wartawan mulai ragu, akan proyek yang sedang dijalankan Nissan. Begitu juga dengan Nicholas, yang tidak setuju dengan keberadaan pembalap simulator tersebut. Don't worry about him, alright? Bahkan ketika balapan di Dubai, Nicholas selalu melakukan cara kotor untuk menyingkirkannya. Halangan ini harus dia lewati, apabila ingin terus maju dalam kompetisi. Dengan arahan dari Jack, akhirnya Yan bisa fokus. Kali ini, pikirannya sudah tenang kembali. Dan akhirnya, dia berhasil menyusul Nicholas dan Scullin. Namun keadaannya menjadi tidak menguntungkan, ketika mereka berdua bekerja sama, untuk menyingkirkannya. Jack menyuruhnya untuk berimprovisasi, sesuai dengan gayanya. Dengan waktu sepersekian detik, Yan mengerem mobilnya sebelum tikungan. Kemudian dengan cepat dia mengambil jalur lain, untuk melewatinya. Yan kali ini berada di posisi keempat, dan harus mempertahankan posisinya untuk mendapatkan lisensi. Tidak terima dengan penghinaan ini, Nicholas menggunakan senjata rahasia mobilnya, sehingga melaju dengan sangat cepat. Namun sayangnya dia tidak melihat mobil di depannya, yang akhirnya bertabrakan. Bahkan ban dari salah satu mobil, mengenai kaca mobil milik Yan. Beruntung Nicholas tidak mengalami cedera, namun dia tidak bisa melanjutkan balapannya. Dengan begini, musuhnya di dalam lintasan berkurang satu. Walaupun kaca mobilnya pecah, dia tetap meneruskan balapannya. Posisinya masih berada di urutan keempat. Dan dia harus mewaspadai Scullin, yang berada tepat di belakangnya. Tinggal satu putaran, dia harus mempertahankan posisinya. Scullin terus menempelnya dengan ketat, bahkan sampai tikungan terakhir. Akhirnya, Yan berhasil finish di peringkat keempat, sesuai dengan target yang diberikan. Dengan ini, dia sudah memiliki lisensi dalam balapan. Bahkan Jack yang sangat keras, sekarang memujinya. You got instincts that can't be taught. Jack menceritakan, bahwa dulu dia juga seorang pembalap. Sehingga mengetahui, seperti apa perasaan ketika sedang balapan, dan memenangkannya. Namun kali ini, dia sudah berhenti. Dan hiburannya sekarang hanyalah musik, yang diputar dengan Walkman kunonya. Malam harinya, Yan memberanikan diri untuk menelpon Audrey. Selama tidak bertemu, dia hanya berani memandangi foto, lewat akun media sosialnya. Karena sudah menjadi pembalap profesional, dia ingin mengajak berlibur ke Jepang, tempat favoritnya. Selain untuk berlibur, di sana Yan memiliki agenda lain. Dia bertemu dengan pembuat game balap simulator, yang sering dimainkannya. It's an absolute honor to meet you. Selain itu, dia juga menandatangani kontrak, sebagai pembalap resmi dari Nissan. Momen bahagia ini, bertambah dengan kedatangan dari Audrey. Tidak berlama-lama, mereka berdua langsung pergi. Mereka berkeliling kota, dan menikmati waktu berdua. Tanpa sengaja, dia melihat alat pemutar musik terbaru, dan berencana membelikannya untuk Jack. Beberapa hari kemudian, saatnya kompetisi balapan dimulai kembali. Kali ini balapan akan berlangsung di Jerman. Di sebuah sirkuit paling menantang di dunia. Seperti biasa, Yan selalu mendengarkan musik sebelum balapan. Tak lupa ketika Jack datang, Yan memberikan hadiah, yang dibelinya kemarin padanya. Kemudian dia mulai bersiap, untuk kelintasan. Bahkan kali ini, kedua orang tuanya menonton melalui televisi. Balapan pun dimulai. Penampilan Yan sangat baik. Baru 6 putaran, dia sudah berada di posisi kelima. Bahkan Scullin, dengan mudah dia lewati.
Semua berjalan dengan lancar, dan tanpa halangan sedikit pun. Yan sedang dalam kondisi terbaiknya selama ini. Sampai-sampai, dia berhasil berada di posisi kedua. Dengan ambisinya sekarang, dia ingin mengejar peringkat pertama. Namun nasib berkata lain. Tiba-tiba, bagian depan mobilnya terangkat, dan terlempar sampai keluar lintasan. Tidak ada yang menyangka, kecelakaan ini terjadi. Bahkan ayahnya hanya terdiam, menahan tangisnya. Dari penampilan terbaik, akhirnya menjadi sebuah tragedi. Yan masih tidak sadarkan diri, dan dengan cepat langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah semalaman, akhirnya dia tersadar. Kejadian ini adalah murni kecelakaan, dan tidak ada yang menyalahkannya. Namun ketika mendengar, ada satu penonton yang meninggal akibat kecelakaan itu, mentalnya mulai jatuh. Can you go? I'm done. Yan menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak sanggup memikul beban ini. Namun ibu dan kekasihnya, terus menyemangatinya. Jack teringat dengan hadiah, yang diberikan Yan sebelumnya. Setelah membuka dan membaca pesannya, dia merasa terharu. Dan kali ini, saatnya bagi Jack untuk membalas kebaikannya itu. Dia mengajaknya ke lintasan, di mana Yan mengalami kecelakaan. Di sana Jack memberitahukan rahasia, kenapa dirinya pensiun. Dahulu nasibnya hampir seperti Yan, dan akhirnya berujung depresi. Karena tidak kuat dengan semua itu, dia memutuskan untuk berhenti. Namun setelah sekian lama, dia menyesali keputusannya itu. Dia tidak ingin, Yan bernasib sama dengannya. Seperti sebuah sirkuit, semua pembalap berlomba menuju garis finish. Finish your lap. Walaupun berat, semua harus dilalui. Dengan begitu, mentalnya akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan ke depannya. Ketika berkumpul, Dani menyampaikan sebuah kabar. Karena kecelakaan sebelumnya, beberapa pembalap menolak keberadaan dari pembalap simulator. Melihat itu, para sponsor khawatir akan keberlanjutan proyek ini. Dani ingin membuktikan pada mereka bahwa kita bisa melakukannya. Podium at Le Mans with a team. Hanya dengan cara itu, nama baik para pembalap simulator akan pulih. Sehingga pihak sponsor akan tetap terus mendukungnya. Balapan tersebut akan berlangsung selama 24 jam, yang tentunya akan menguras fisik dan stamina. Dia sudah menghubungi 2 pembalap simulator lainnya untuk bergabung dalam misi ini. Melihat kondisi psikologinya sudah membaik, tentu saja Yan setuju dengan rencana ini. Let's be immortal. Para pembalap itu sudah berkumpul kembali. Yang dahulu lawan, kali ini menjadi kawan. Untuk balapan bertipe maraton, mobil yang dipakai sangatlah berbeda. Tentunya, lebih cepat daripada mobil sebelumnya. Dan tibalah, balapan yang ditunggu-tunggu. Semua pembalap mempersiapkan mobilnya. Pihak sponsor pun kali ini ikut datang. Begitu juga dengan Audrey dan teman-teman lainnya. Ketika Yan sendiri, tiba-tiba ayahnya datang. Walaupun sering berbeda pendapat, mereka merindukan satu sama lain. Ayahnya mengakui ketidaktahuannya tentang semua ini. Dia tidak menyangka, game yang menurutnya tidak baik, malah mengantarkan anaknya menjadi seperti sekarang. You did this. Mereka berdua akhirnya sudah saling terbuka, satu sama lain. Ketika rapat tim, Dani dan Jack memberitahukan strategi beserta urutan pembalapnya. Dan yang lebih penting, kali ini mereka ingin menunjukkan kehebatan para pembalap simulator di balapan sesungguhnya. Para penonton sudah memenuhi tempat ini untuk menjadi bagian dari sejarah balapan kali ini. Yan akan menjadi pembalap pertama. Setelah mengalami cobaan yang begitu besar, akhirnya dia kembali.
Dan setelah pemanasan, balapan dimulai. Karena balapan ini sangat lama, mereka harus berhati-hati agar tidak kecelakaan. Dengan kecepatan 340 km per jam, Ian melewati pembalap satu persatu. Lagi-lagi dia bertemu dengan salah satu musuhnya, Scullin. Namun sayang sekali, Scullin mengalami kecelakaan dengan mobil di depannya. Is he okay? Beruntungnya dia bisa keluar dari kobaran api tersebut. Melihat itu, Ian teringat kembali dengan pengalaman pahitnya. Ingatan itu saat ini muncul, dan mengacaukan pikirannya. Hal itu mengakibatkan mobilnya melambat, dan disalip banyak pembalap. Bahkan saat ini, dia tidak bisa mendengarkan suara dari Jack. Keadaan buruk itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Untungnya Jack memiliki sebuah ide. Tiba-tiba dia memutarkan lagu yang sering didengarkan Ian sebelum bertanding. What the hell? Turn it off! Akhirnya Ian mau bicara. Dia marah kepada dirinya sendiri atas semua yang sudah dilakukannya. Jack pun malah senang karena Ian mau menceritakannya. Dia menyuruhnya menggunakan kemarahan itu menjadi tenaganya untuk bersaing dengan pembalap lain. Dengan begitu, Ian bangkit kembali dan mulai menyalip pembalap di depannya. Bahkan dengan skillnya, dia mampu mengejutkan banyak orang. Dan sekarang, saatnya dia bergantian dengan rekan timnya untuk memulihkan staminanya. Semua tampak lancar. Dan sampai saat ini, mereka berada di 10 besar. Malam harinya, cuaca menjadi hujan. Ian sudah kembali menjadi pembalapnya. Dia terlihat sangat menikmati balapan ini. Dan setelah 16 jam balapan, mereka berhasil berada di posisi keempat. Tidak terasa, hari sudah menjadi pagi. Setelah 19 jam, salah satu rekannya mulai kelelahan, dan posisinya turun. Untuk mencegah hal itu terus berlanjut, Ian menggantikannya lebih cepat. You ready to bring this home? Sialnya saat penggantian ban, terjadi kesalahan teknis, yang akhirnya makin memperlambat waktunya. Karena itu, posisinya makin turun, ke urutan 9. Tidak mau memperdebatkan itu, Ian langsung memacu mobilnya lebih kencang. Seketika dia ingat dengan eksperimennya dahulu. The line is not optimal. Let me drive it my way. Dia pun ingin menggunakannya, pada balapan kali ini. Tentu saja Danny menolak usulan itu. Namun berbeda dengan Jack, dia percaya sepenuhnya pada keputusannya. Dan saat ini, Ian balapan menggunakan 100% gayanya sendiri. Keputusan yang diambilnya tepat. Tidak ada yang menyangka, Ian dengan mudah dapat menyalip pembalap satu persatu, dengan cepat dan tanpa hambatan. Lebih gilanya lagi, dia bahkan memecahkan rekor lap tercepat. Semuanya tidak percaya, seorang pembalap simulator dapat melakukan hal ini. Akhirnya sampai pada lap terakhir, dan dia berada di posisi keempat. Untuk menyelesaikan misinya, dia harus menyalip satu pembalap lagi. Dan tanpa disangka, pembalap di depan adalah musuh besarnya, yaitu Nicholas. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Ian melewatinya. Ian mempertaruhkan semuanya di tikungan terakhir. Ketika menemukan celah, dia berhasil memasuki jalur dalam. Sekarang posisinya menjadi seimbang. Semua menuju ke garis finish untuk melihat pemenangnya. Dan akhirnya, Ian berhasil meraih podium 3. Semua penonton bersorak. Mereka baru saja menyaksikan sejarah baru. Misi dari timnya sudah tercapai. You're not just a sim racer anymore. Dengan ini, mereka sudah menunjukkan pada dunia bahwa pembalap simulator bisa menjadi pembalap sesungguhnya. Lintasan balapan, seperti halnya perjalanan hidup. Kadangkala, terdapat kejadian yang memaksa kita untuk berhenti. Bahkan sampai membuat keberanian kita hilang.
Namun orang yang berhasil menghadapi ketakutannya, dan berani terus melangkah, akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.